Bayangkan Anda memiliki segalanya, ketenaran, harta, dan keluarga. Namun di dalam hati ada lubang hampa yang tak kunjung terisi. Di hadapan hakim, Amar Zoni akhirnya memuntahkan seluruh rahasia kelam yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Sebuah pengakuan jujur yang membuat ruang sidang mendadak sunyi dan penuh air mata. Ini bukan sekedar pembelaan hukum, melainkan jeritan jiwa seorang pria yang hancur berkeping-keping setelah kehilangan ayah tercintanya tanpa sempat mengucap kata maaf. Mengapa nama Dr. Camelia yang selalu setia mendampingi justru absen dalam pledoi panjangnya? Simak pengakuan jujur dari balik jeruji yang akan mengubah pandangan Anda tentang sang aktor. Suasana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendadak mencekam saat Amar Zoni diberikan kesempatan membacakan nota pembelaan atau pledoi. Tidak ada lagi sosok aktor gagah yang biasa terlihat di layar kaca, yang ada hanyalah seorang pria dengan suara bergetar dan air mata yang terus mengalir deras membasahi pipinya. Amar memilih untuk tidak berfokus pada pasal hukum atau bukti formal, melainkan membuka tabir kehidupan pribadinya yang selama ini terkunci rapat dari publik. Setiap kata yang terucap seolah memikul beban penyesalan yang teramat sangat berat. Kejujuran yang ia tawarkan bukan sekedar strategi hukum untuk meringankan hukuman, melainkan sebuah bentuk penebusan dosa atas segala kehilafan yang telah ia perbuat berkali-kali. Seluruh pengunjung sidang terdiam menyaksikan kehancuran mental sang bintang di titik terendahnya. Pukulan paling telak dalam hidup Amar bukanlah dinginnya jeruji besi, melainkan kenyataan pahit bahwa ia kehilangan sang ayah untuk selamanya saat ia masih dalam tahanan. Dalam pledoinya, Amar meratapi nasibnya yang tidak sempat berada di samping sang ayah di detik-detik terakhir hidup beliau. Sang ayah adalah satu-satunya benteng pertahanan yang selalu memaafkan dan mendukungnya tanpa syarat. Namun ia harus pergi dengan membawa tanda tanya besar mengenai nasib putra sulungnya yang kembali tertangkap. Rasa bersalah karena belum sempat memohon maaf secara langsung terus menghantui pikiran Amar hingga saat ini. Setelah sidang usai, Dr. Camelia yang biasanya ramah justru terlihat langsung pergi meninggalkan lokasi tanpa banyak bicara. Meskipun ia mengaku tetap terharu mendengar isi pledoi Amar, sikap dinginnya menunjukkan adanya dinamika hubungan yang mungkin sedang merenggang. Publik pun mulai berspekulasi apakah Amar sengaja menjaga jarak atau memang ada rahasia lain yang tidak terungkap di balik absennya nama sang dokter. Amar mengungkap bahwa akar dari segala pemberontakannya bermula sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Kehidupan bahagianya di Padang hancur seketika saat sang ibu didiagnosis menderita leukemia atau kanker darah putih. Ia menceritakan dengan sangat detail bagaimana kondisi fisik ibunya yang kian merosot, rambut yang rontok, hingga wajah yang pucat pasi di kursi roda. Sebagai anak kecil, Amar belum mengerti bahwa waktu kebersamaan mereka sangatlah terbatas. Penyesalan terdalamnya adalah saat ia menolak permintaan terakhir ibunya untuk pulang dan menjaga adiknya karena ia sedang menghadapi ujian kelas 6 SD. Malam setelah perpisahan itu, ia mengalami mimpi yang terasa sangat nyata, di mana ibunya datang dengan pakaian putih hijau untuk mencium mereka bertiga, tepat sebelum kabar duka benar-benar datang menjemput nyawa sang bunda. Kepergian sang ibu mengubah Amar menjadi sosok anak yang sangat liar dan penuh amarah kepada Tuhan serta keadaan. Ia merasa iri melihat teman-temannya memiliki keluarga yang harmonis, sementara dunianya hancur berantakan.
Akibat sifatnya yang bandel dan susah diatur, Amar harus berpindah sekolah sebanyak 15 kali karena terus-menerus dikeluarkan. Ia mulai mengenal kerasnya hidup di jalanan, menjadi anak pang, mengamen di stasiun, hingga bekerja sebagai juru parkir di perempatan jalan untuk menyambung hidup. Dalam fase kelam ini, Amar mulai bersentuhan dengan minuman keras dan obat-obatan terlarang sebagai bentuk pelarian dari rasa sakit hatinya. Ia tidak lagi peduli pada masa depan, bahkan sering terlibat tawuran demi melampiaskan emosi yang tak terkendali. Masa mudanya dihabiskan dengan berpindah-pindah rumah tante sebelum akhirnya dikirim ke Padang. Setelah dikirim ke kampung halaman di Muara Labuh, Sumatera Barat, Amar dipaksa oleh ayahnya untuk mendalami agama dan belajar silat di surau. Tak disangka, disiplin bela diri ini menjadi titik balik hidupnya yang luar biasa. Dari seorang berandalan pasar, Amar menjelma menjadi atlet pencak silat berprestasi yang berhasil meraih medali perunggu di tingkat internasional. Prestasi ini membawanya berkeliling dunia, mulai dari Singapura hingga Hong Kong, dan akhirnya membuka pintu gerbang menuju industri hiburan tanah air. Debutnya dalam sinetron 7 Manusia Harimau melambungkan namanya menjadi selebriti papan atas di usia 19 tahun. Namun, di balik kegemilangan harta dan popularitas yang ia raih, Amar mengaku bahwa ruang hampa di dalam hatinya tidak pernah benar-benar hilang, seolah ada sesuatu yang hilang dari jiwanya sejak kematian sang ibunda tercinta. Salah satu pengakuan Amar yang paling mengejutkan adalah alasannya kembali menggunakan narkoba meskipun sudah memiliki segalanya. Ia menyatakan bahwa di tengah segala kemewahan, popularitas, dan rasa syukur, ia tetap merasa kosong dan kesepian. Ia menggunakan narkoba bukan untuk berpesta atau bersenang-senang dengan teman, melainkan untuk dirinya sendiri di saat sedang menyendiri. Baginya, narkoba memberikan ilusi seolah rasa hampa itu terisi dan membuatnya merasa lebih hidup secara alamiah. Sensasi tenang yang ditawarkan barang haram tersebut menjadi candu yang mengikatnya dalam lingkaran setan yang sulit diputus. Amar mengaku bahwa ia mengidap penyakit adiksi yang membuatnya tidak berdaya melawan keinginan tersebut, meskipun ia tahu hal itu akan menghancurkan karier dan keluarganya untuk yang kesekian kalinya. Keluarga Amar, melalui adiknya, mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai kondisi kesehatan mental sang kakak yang kian memprihatinkan. Terisolasi dari dunia luar dan harus menghadapi proses hukum untuk ketiga kalinya, membuat mental Amar berada di titik nadir. Ditambah lagi dengan beban moral melihat tangan sendiri diborgol, sementara harus menyaksikan pemakaman sang ayah, hal tersebut menjadi trauma yang sangat dalam. Keluarga kini lebih fokus pada pemulihan mental Amar daripada sekedar memikirkan hukuman fisik. Mereka menyadari bahwa Amar adalah seorang pecandu yang butuh pertolongan medis dan rehabilitasi, bukan sekedar hukuman penjara yang justru bisa memperburuk kondisi psikisnya. Dukungan keluarga tetap mengalir, namun mereka juga merasa hancur melihat Amar yang seolah kehilangan semangat hidup dan terus menyalahkan diri sendiri. Meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit, Amar Zoni menunjukkan tekad yang kuat untuk berubah dan sembuh dari ketergantungan narkoba. Dalam pernyataan penutupnya, ia menyamakan proses pemulihan atau recovery seperti mengendarai sepeda. Sekali berhenti mengayuh, maka ia akan jatuh. Ia berkomitmen untuk terus mengayuh proses pemulihannya, meskipun harus melalui jalan yang terjal dan penuh cemoohan publik. Amar ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa sebagai publik figur, ia mampu bangkit dari keterpurukan dan menjadi contoh bagi orang lain yang juga berjuang melawan adiksi. Ia meminta doa dan dukungan agar diberikan kekuatan untuk menuntaskan masa hukuman ini dengan kepala tegak dan keluar sebagai manusia yang baru. Keyakinannya untuk bisa pulih adalah satu-satunya cahaya harapan yang tersisa bagi masa depannya nanti. Melalui pledoi yang sangat personal ini, Amar menaruh harapan besar pada kebijakan hati nurani Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia memohon agar segala kejujuran mengenai masa lalunya, traumanya, dan penyakit adiksi yang dideritanya dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Amar menegaskan bahwa ia adalah korban dari lingkungan dan penyakit mental yang butuh penanganan serius melalui rehabilitasi, bukan sekedar penghuni lapas. Keluarga pun berharap hakim dapat melihat sisi kemanusiaan dari kasus ini dan memberikan kesempatan bagi Amar untuk benar-benar sembuh. Keputusan hakim nantinya akan menjadi penentu apakah Amar akan mendapatkan jalan untuk pulih atau justru semakin tenggelam dalam lubang hitam yang ia ciptakan sendiri. Sidang ini menjadi saksi perjuangan terakhir seorang pria untuk merebut kembali hidupnya.